Kak, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Aku akan pergi ke ibumu. Apa? Sudah malam. Ada apa, kamu? Nak, ada masalah apa? Aku akan memukulmu dulu. Li Qiayi, kenapa kamu memukulnya? Dia yang memukulku dulu. Aku main Wolf dan dia mencuri dariku. Aku main Ultraman dan dia datang mencuri dariku. Tapi kamu tidak boleh memikul Lihat saudaramu. Bagaimana dia menangis. Aku tidak memberikannya, dia memukulku, jadi aku membalasnya. Lihat tas besar ini, Kamu memukul keras. Cepat minta maaf ke saudaramu, cepat. Dia mencubit lenganku sampai merah dan juga minta maaf padaku. Lupakan saja. Apa gunanya minta maaf untuk pertengkaran anak-anak? Oh, kamu yang membuat malamku menangis. Ada apa dengan Lily? Nenekku memukulku. Dia memukulmu di mana? Di sini ada benjolan besar. Aigo bilang kepala ini benjol besar. Seberapa keras kamu memukul? Aku benar-benar minta maaf. Bibiku, bagaimana kamu mengajari anakmu? Aku memukulnya keras. Jika ada sesuatu terjadi pada cucuku, aku tidak akan selesai denganmu. Ibu, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Diam. Dia yang memukulku dulu. Bagaimana kamu bisa membenarkan memukul seseorang? Kamu harus minta maaf ke Lily. Ayah, hei. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini merah. Tidak nyaman, tidak nyaman. Kibuin bukan masalah minta maaf atau tidak. Cucumu yang memukul anakku. Anakku merespons negatif dan kamu harus minta maaf. Logika apa ini? Jika kamu bukan kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bicara padaku? Tidak masalah siapa aku. Nenek sudah bilang. Cucunya yang memukul anak saya. Anak saya tidak merespons dengan baik. Pasti ada CCTV di rumahmu, kamu bisa melihatnya. Saya datang ke sini dan bilang si bayi yang salah. Pemikiran macam apa ini? Jangan bilang begitu. Tidak ada negara. Anak-anak, kamu harus memberinya pendidikan tradisional yang benar dengan cara yang baik. Benar atau salah atau hitam atau benar atau salah. Kamu tidak bisa datang dan tunjuk siapa yang bilang hadis ini tentang lagi pula kilyarga kami masih perempuan. Dan ini laki-laki bukan. Hal ini lucu. Maaf sayang. Angan ini bukan. Masih merah sakit. Anak-anak berkelahi. Kamu orang dewasa yang ikut campur buta. Nenek itu bicara bahasa manusia. Kamu juga, Li Jiai. Kakak mau mainan, kasih dia. Dan pukul dia. Dia yang pukul duluan. Ini bukan salah Dora. Anak laki-laki itu memukulnya dan dia tidak bisa melawan. Dora, aku bilang ya. Kalau ada yang mau nakal sama kamu nanti, kamu harus melawan. Belajar cara melindungi diri tahu. Maksud kamu apa? Aku izinkan anakku tidak diganggu di luar. Kamu kenal Li Yunlong? Aku sudah berusaha keras. Lama menjaga hubungan. Kamu hancurkan dengan beberapa kata. Aku bisa lupakan dana ini. Tapi Dora, aku tidak bisa diganggu. Aku bisa tahan hinaan. Aku bisa lanjut. Dan nenek ini kamu paham kenapa? Kalau kamu tidak bilang yang sebenarnya hari ini, bisa kamu lakukan. Kamu pahlawan. Kamu pahlawan. Berhenti bertengkar. Aku benci kalau kalian bertengkar. Kami tidak bertengkar, kami tidak bertengkar. Ini salah. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan hari ini. Kamu adalah ayah terbaik di dunia. Ayah kamu menonton TV sama aku. Bagus. Kamu Xiao Li dan aku Tian Tian. Aku nggak mau main Archie. Karena aku ganteng, hehe. Ayo makan sayur.
Makan semuanya. Ambil garpu, ambil garpu. Makan telur biar tubuh tumbuh. Oh, semua garpu terbuka, garpu terbuka. Benar-benar buka garpu. Kepiting kita sudah datang. Hai, aku mau keluar. Terima kasih. Ah, enggak, ada pelanggan, terima kasih. Oh, wow. Kepiting ini besar banget. Ayo, ayo, aku mau kepiting. Oh, aku juga mau kepiting. Oh. Wow, segar, ayo, ayo cobain. Segar-segar, ahaha. Setiap kaki. Oh, wow, segar, segar, segar. Oh, Dora nyanyi, nyanyi, nyanyi terus-menerus. Ada orang yang beneran gak punya hati atau paru-paru ah. Kamu bilang kamu gak bisa sendiri. Biar aku keluar dan mohon sama kamu. Tarik tali. Ambil yang diketahui, ambil muka hasil kata korupsi. Ya, aku nemu liulong kamu sekarang nasi lembut yang susah dimakan. Aku makan susah banget ah. Enggak ada habisnya ah. Maksud kamu nasi lembut yang susah dimakan apa? Aku nggak lembut, aku bilang ada apa. Bilang sama nuranimu. Apa yang nggak aku dapat di rumah ini? Sejak kamu kerja sama orang tua Sao itu, kamu bawa lebih banyak pulang? Atau bawa lebih banyak? Pernah lihat pria berpenghasilan rendah beli rumah? Jangan ngomong sama aku soal rumah. Kita sepakat tulis namaku di rumah waktu dia turun. Dan sekarang kamu terus bilang kamu yang beli rumah. Maksud kamu apa? Aku mau pindahin rumah ke kamu waktu aku penduduk asing. Kamu punya kualifikasi? Aku punya 5 tahun jaminan sosial. Pindahin rumah ke aku ah. Itu properti pranikah. Apakah aku harus mendapatkan persetujuan orang tua? Ya, kamu bisa tanya ayahku sekarang. Aku akan memberikannya kepada ibumu segera, jika orang tuaku setuju. Li Junlong, menurutmu kamu tidak salah sekarang. Aku tidak melindungi anak itu, apa salahku? Kemarilah. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Aku tidak ingin melihat wajah orang lain. Siapa yang menyuruhmu hidup dalam posisi tunduk? Siapa yang menyuruhmu merendahkan Bukankah orang kamu lain? yang bilang apakah begitu? Ini rumah lama keluarga Li? Ini namanya jadi pengikut. Ini namanya melihat wajahmu. Yah, kamu tidak perlu mengirimnya. Aku kasih tahu ya. Ayo pergi. Tinggalkan makanan anjingnya. Kamu bisa pergi kemana saja yang kamu mau. Anak kecil, pulang. Oh, aku mencintaimu. Oh, bagus. Bagus. Oh, Song Sinian, kamu benar-benar ingin kabur dari rumah ya? Ya, jangan menangis lagi sayang. Jangan menangis lagi. Ibu, jangan pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa ini? Kamu tidak menghargai apa yang orang lain tawarkan. Ibu, jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak peduli dengan masalah besar dari hal kecil. Apa salahku? Apa yang aku inginkan? Apa peduliku kalau kamu bisa mengurus dirimu sendiri atau tidak? Aku masih bisa hidup dengan baik tanpamu. Aku sudah jelaskan padamu bahwa hari ini hanya kecelakaan. Kenapa kamu ingin menimbulkan konflik ya? Apa yang kamu lakukan dengan seorang nenek? Kalau mereka memberimu kesempatan, kamu bisa melakukannya. Bukankah ini sebuah peran? Aku akui aku terlalu cepat mengambil kesimpulan. Lalu apa yang kamu katakan saat makan malam? Apa maksudmu dengan makanan lembut? Bagaimana sikapmu saat makannya? Kamu dengan wajah acuh tak acuh, jangan marah. Kamu pikir kamu punya istri dan anak sekarang? Kamu punya mobil dan rumah, kamu puas ah? Ya, aku lelah hidup karena kamu sangat tidak tahu terima kasih. Aku tidak puas, aku lelah. Oke. Aku salah dan ini semua salahku, oke. Dari sekarang semua yang kamu katakan benar. Jangan pergi. Mama, aku tahu aku salah. Jangan pergi. Junlong, kamu ngapain? Kenapa kamu masih berlutut di lantai? Oh, tidak apa-apa, oh. Nenek. Pertengkaran Mama. Mama menindas Mama.
Cara Shirong menangani ini sangat kekanak-kanakan. Itu melindungi Dora tidak masalah tapi juga tidak melihat situasi. Tapi urusan rumah tangga. Kurasa itu tidak disengaja, jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya melindungi Dora. Tidak ada waktu, tempat, dan kesempatan. Aku sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan usaha. Mama kamu tahu sangat sulit mempertahankan hubungan. Ini hanya masalah merusak hubungan. Aku tahu saat kalian bersama. Setelah menikah kamu pasti akan lebih merawatnya. Awalnya kupikir dia yang merawat keluarga dan anak-anak. Kupikir ini sangat bagus tapi sekarang. Kupikir ini hanya pria kecil yang tidak antusias. Pria kecil juga punya kekuatan. Pria kecil, dia sangat mencintaimu. Hal ini tidak bisa kamu sangkal, aku bisa melihatnya. Dan dia menghabiskan semua uangnya untukmu dan istrimu, kan? Tapi aku tidak ingin suamiku menjadi pria kecil. Aku ingin dia punya karir yang sukses. Aku ingin dia berpetualang. Aku ingin dia dewasa, stabil, dan bertanggung jawab. Aku juga ingin pulang dan menjadi wanita kecil. Kunci karaktermu bukan Sining. Berapa banyak uang yang dihasilkan pria tidak penting. Kuncinya adalah tahu seberapa besar dia mau mengeluarkan uang untukmu. Ratu ini tidak bisa memilih. Selain itu, melindungi sesuatu bukan kesalahan besar. Seperti ayah bajinganmu. Kamu nyaman dengan orang tua kita meninggalkanmu. Aku tidak terlalu menyalahkannya. Aku hanya berpikir dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya pikir dia benar. Saya tidak peduli dari mana kata-kata itu berasal. Kata-kata mengering saat dia berlutut padamu. Sial, itu dosis biasanya dia. 4 pelindungan bagi yang bersih yang pura-pura lemah. Apalagi yang bisa menipu daging pahit. Hahaha. Kata-kata apa lagi yang tidak kamu suka? Tidak ada hahaha. Oh putriku. Kamu seperti ibuku, kamu pandai bicara keras. Maafkan aku. Apa masalah besarnya? Yaitu normal bagi pasangan untuk bertengkar dan berdebat. Sudah selesai. Bagaimanapun senang bisa ada kamu di sini. UPS, besar sekali kamu sekarang. Betapa melegakan untuk ibuku. Bagaimana dengan uang? Hahaha. Ayah, kenapa kalian selalu bertengkar? Kami tidak selalu bertengkar, hanya hari ini. Aku selalu merasa ibuku selalu tidak bahagia. Oh, itu karena ibuku. Dia bekerja keras untuk keluarga. Jadi terkadang suasana hatinya tidak baik. Suasana hatinya hampir buruk ya. Belajar apa? Halo ibu. Oh nenekku. Nenek sudah tidur, halo hahaha. Baru saja Xinyan menyarankan tidak apa-apa. Terima kasih ibu. Sebenarnya semua yang dilakukan Xinyan adalah semua untuk kebaikan keluarga dan untukmu. Apakah kamu berpikir begitu? Ya. Aku akan memikirkannya dulu. Itu normal bagi pasangan untuk bertengkar dan berdebat. Tapi tidak ada balas dendam yang menyesakkan. Jangan khawatir, pasti tidak. Tentu saja tidak. Dora, malam ini nenekmu tidur denganmu ya? Aku tidak ingin ayahku tidur denganku. Aku ingin ayahku tidur denganku. Oke ibu. Aku akan tidur dengan Dora. Kamu bisa tinggal dengan Sing. Ini bagus. Si kurcaci yang merepotkan. Mama yakin gak mau tinggal beberapa hari lagi. Enggak. Aku kesini terutama sama om kamu untuk berobat. Kita akan kembali saat hasil labnya keluar. Kalau tidak aku akan mengantar kalian berdua ke bandara. Nggak perlu naik taksi akhir-akhir ini. Kamu sibuk kerja, nggak perlu ditunda-tunda. Ayo. Nenek mau bahas sesuatu sama kamu. Jangan bilang nenek tentang pertengkaran mama sama papa ya. Dora yang paling ngerti. Ya, aku akan mengunjungi kamu suatu saat.
Aku datang, aku datang. Oh, Dora kecil. Itu kamu, Dora kecil. Ayo, ayo, ayo. Hati-hati jangan sampai terpeleset. Oh, itu bagus, hati-hati ya. Oke, oke. Di mana kakekku? Kakekmu. Kakekmu pergi beliin kamu kue. Ya, kue. Ya, kuenya enak. Naga, kamu makan di rumah malam ini. Enggak, aku akan makan di rumah. Ah. Dora, kamu senang main sama mama sama papa akhir pekan ini. Mama sama papa aku lagi bertengkar nih. Anak-anak nggak boleh ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Bahkan papa aku sampai berlutut di depan mama. Kamu cuma ngomong sembarangan. Nggak ada omong kosong dengar nggak. Ngobrol nggak jelas. Ayo Dora kecil. Kamu bisa cuci tangan sendiri nggak? Paisa, Cuci tangan dulu nanti nenek lihat udah bersih belum. sudah. Ya terus aja. Cuci tangan sendiri ya. Kamu anak yang pintar. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Berdiri berlutut hahaha. Anak-anak banyak bicara. Bagaimana cara saya berlutut? Mungkin. Kenapa? Permisi, Bu. Saya kepala keluarga, apa yang harus saya lakukan lain kali? Anak-anak ngomong sembarangan. Katakan yang sebenarnya sebelum terlambat. Katakan apa yang salah. Tidak ada. Dora, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepada nenek. Apakah ayah dan ibu benar-benar bertengkar? Ya, mereka bertengkar sangat hebat. Apakah ayah saya benar-benar berlutut kepada ibu saya? Ya, Maka kamu harus belajar dari nenek. Bagaimana cara berlutut di depan ibumu, oke? saya salah, jangan pergi. Saya salah, jangan pergi. Begitulah keadaannya. Nenek tahu. Apa yang kamu lakukan di sini tengah malam? Haha, pikirkan itu. Atau saya bangun. Apa yang salah? Saya bangun. Nenek tua. Mulah. Ya Tuhan. Saya bangun. Apa masalahmu? Kamu membuat saya ketakutan setengah mati. Itu kamu. Mengintimidasi. Saya harus berbicara dengannya. Kenapa kamu diintimidasi? Tolong saya. Kenapa kamu masih bangun? Saya baru saja sakit perut dan pergi ke kamar mandi. Kamu membuat saya sangat ketakutan. Kamu. Oke, kembali tidur sekarang. Saya akan mengirimmu ke kematian. Lihat saya besok. Saya akan melihat bagaimana saya akan memakanmu besok untuk mengirimmu ke kematian. Oh, saya tidak sama sekali. Saya tidak takut. Aku tidak takut. Kamu. Oh, ibuku. Kenapa kamu di sini? Kamu ingin melihatku? Apa ini? Seni. Apakah kamu dan Junlong baru saja bertengkar? Apakah Dora mengajukan keluhan padamu? Jangan khawatir cucuku. Aku di sini bukan untuk meminta bantuanmu. Aku di sini untuk meminta maaf atas nama Junlong. Ibu kami baik-baik saja sekarang. Ya, kami baik-baik saja. Anakku sudah berlutut di depanmu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Jika ada sesuatu yang terjadi lagi, seluruh keluarga akan dihukum mati. Ibu kamu tidak tahu konsekuensinya. Apa sebab dan akibatnya? Tapi kamu tidak bisa membiarkan suamimu berlutut. Jika orang asing tahu bahwa muka keuangan tidak baik, apakah kamu merasa lebih baik? Ya. Oh, Sining. Statusmu di keluarga Rikuno kami sudah cukup tinggi. Kamu bilang kamu meminta kami untuk menjaga anakmu. Kami akan menjaga anakmu. Kamu bilang kamu ingin mengajari anak-anak. Kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu. Sekarang bahkan jika kamu ingin anak kedua, kami bahkan harus melihat wajahmu. Apa yang kamu pikir kamu tidak puas? Tidak, ibu, tidak ada yang seharusnya kamu tidak senang. Itu bagus, Sing. Aku di sini bukan untuk mengeluh tentangmu hari ini. Aku di sini untuk memohon atas nama Junlong. Bisakah kamu mengampuni Junlong untukku?
Atau, Junlong adalah seorang pria. Jangan membuatnya berlutut sepanjang waktu. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati mulai sekarang. Maafkan aku. Ini bagus. Aku meminta Junlong untuk menaruh namamu di rumah. Hanya saja ayahmu sekarang punya beberapa ide. Tapi itu hanya masalah waktu. Yah, jangan terlalu khawatir. Ah, Aku ingin memeluk, aku ingin memeluk. Ayahku ada di rumah. Aku benci kamu. Ketika kamu datang, kamu membuat anak-anak tidak senang. Dora dan aku bahagia sebelum kami kembali. Ketika aku kembali, aku membuat kekacauan di rumah. Sangat membuat frustrasi. apa maksudmu? Jangan biarkan aku kembali. Kamu meninggalkan Megan dan Anjing. Bagaimana kamu ingin pergi? Kamu bisa pergi kemana saja yang kamu mau. Nona Lu oke? Hari ini adalah hari terakhir menyewa mobil. Aku tidak akan bisa mengantarmu besok. Secepat itu? Ya, aku senang bisa melayanimu selama ini. Tolong ingat untuk memberikan ulasan 5 bintang online nanti. Oh, baik, bulan ini tolong ganggu aku. Oh Sinian, jangan lakukan itu. Maaf, itu bukan yang aku katakan. Itu Dora yang bilang. Aku ingin sendirian. Kamu menyebut ini perang dingin ya? Jika kamu pikir aku berlebihan, kamu bisa meminta ibumu untuk mengkritikku lagi. Ibuku bilang itu untuk kebaikan kita sendiri. Dia yang terhebat, kata-katanya punya arti lebih. Jadi kamu harus sedikit lebih toleran. Tidak, aku pikir ibumu benar. Aku pikir ibumu benar. Oh, kamu itu tidak masuk akal sama sekali. Bangun. Kamu harus pergi ke kamar Dora untuk tidur ya? Ya, aku ingin tidur sendirian hari ini. Kamu tidur di kamar Dora, dan aku tidur di kantor. Kamar besar kosong. Kita akan punya banyak ruang. Kita hanya bermain. Ini rumahmu, bukan milik kita. Mulai sekarang kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Jangan berlutut padaku lagi, aku tidak tahan. Oh ibu. Apa yang kamu katakan pada Sinian? Bagaimana kamu menemukannya? Tidak terlalu terlambat kan? Tinggal 3 menit lagi. King. Aku sangat senang. Atau, sudah lama tidak punya mobil? Apa yang terjadi? Aku hampir terlambat hari ini. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah melihat semuanya. Dan aku hanya berdiri diam. Kami tidak mencuci mobilmu. Sayanya sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin orang kaya tidak mengejarmu? Apa aku menolaknya? Kenapa? Karena aku punya teman. Oh. Kamu bisa membayarnya padaku lewat WeChat. Kamu tidak ingin baik-baik saja? Aku akan mencobanya. Tidakkah kamu punya teman? Selamat datang. Hal ini. Siapa yang tidak ingin naik tangga? Dia tidak akan menyukai tipe kamu. Aigo. Tidak. Dia tidak melihatmu kan? Ini praktis atau kamu melihatku? Dia juga tidak menyukaimu. Mulah. Hentikan, ini pengakuan baru ya? Aku mengembalikannya ke tempatnya.
Lupakan saja, ini hanya kunjungan singkat dalam hidup. Kru video pendek terpercaya. Kamu bisa cek online. Jumlah blogger populer melebihi 1 juta. Mereka semua dikumpulkan. Lihat apa yang tertulis di sini. Bangga Chunggal Jangnan Kemerhan Weiwei. Mirka Simua Terkenal. Oh ya. Mereka punya fotografi profesional, editing, dan grafis di garis depan. Mereka punya banyak publikasi dan popularitas di tahap akhir. Hal ini akan menarik orang untuk menontonnya begitu cuaca menjadi panas. Berapa bayaran mereka? Agak tinggi. 40.000 per bulan. Berapa harganya? Jangan terburu-buru. Mereka menjamin itu. 1 bulan sampai popularitasmu melebihi 200.000. Satu-satunya hal adalah ketika kamu menjadi terkenal dan bukumu menjadi terkenal. Apakah kamu masih memikirkan biaya ini? Ini tidak terlalu banyak kan? Jangan bolak-balik, oke? Terakhir kali aku ragu-ragu untuk menerbitkan buku. Dan itu dibatalkan. Aku menerima banyak keluhan dari teman-temanku. Aku tidak akan membantumu jika kamu ragu-ragu lagi kali ini. Jadi begini. Berikan aku sehari untuk memikirkannya. Baik. Atau katakan, ayah kamu kaya sekarang? Mau uang lagi di mana? Berapa banyak yang kamu mau? Aku mau banyak kali ini. Kamu bisa mendukungku sebanyak yang kamu mau. Jadi kenapa kamu butuh uang sebanyak itu? Aigo Abi, kamu tidak menanyakan ini untuk mengatur masa depanku. Berapa banyak kamu bisa mendukungku? Oh, kamu tidak punya acara besar lagi kan? Ayah. Aku akan menganggap ini sebagai terakhir kali aku meminjam uang darimu, oke? Halo, oke? Maka aku hanya bisa memberimu 15.000 yuan. 15.000 tidak cukup. Aku akan memikirkan sesuatu yang lain. Kapan kamu bisa menghubungiku kembali? Sore ini, aku akan menghubungimu di bank sore ini. Oh, Wu Yan mau bepergian. Aigo, jangan khawatir, aku benar-benar melakukan hal yang benar. Oke, maka cepatlah. Oh, baiklah. $15.000 itu masih kurang dari 20.000. Aku sudah kembali. Baik. Aku sangat lelah. Aku ingin meminta bantuanmu. Ya? Aku menemukan tim profesional. Mereka siap untuk menyelesaikannya. Aku jamin kamu akan mendapatkan Arling pencekat dalam 1 bulan. Yaitu agak mahal. Berapa? 40.000. Siapa yang memperkenalkanmu kepada mereka? Xie Xiaofeng, halo, bagaimana kamu tahu? Oh, benar-benar serba bisa Xie Xiaofeng. Ada orang yang menerbitkan buku dan membuat video pendek. Xie Xiaofeng tidak yakin tentang keluarga kita. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang dia? Berapa kali dia menipumu dari Ningbo ke Beijing? Dia menipumu untuk membayar makin malam. Memperkenalkanmu pada aktor dan aktris yang curang dan tidak dapat dipercaya. Terakhir kali dia menipumu untuk menerbitkan buku. Kali ini dia menipumu untuk membuat video pendek. Bisakah kamu belajar mengingat ya? Sayangnya dia bukan tipe orang yang kamu katakan. Aku mengenalnya. Paling banter, dia suka memanfaatkan sedikit. Dia tidak berbohong kepada kita tentang buku itu terakhir kali. Karena kita tidak mengumpulkan uang dan akhirnya kesempatan itu hilang kan? Dia adalah orang yang baik hati dan suka membantu orang lain. Seringkali. Harapannya tidak sebanding dengan kemampuannya. Jadi tetap saja tidak bisa dipercaya. Kita semua baru di daerah ini. Sumber daya terbatas. Wajar saja kalau keduanya tidak bersama ya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini kita pergi ke perusahaan secara langsung. Perusahaan yang sangat formal. Desainer mereka Leo memberitahuku. Mereka akan datang sendiri untuk syuting ya. Editing pasca produksi. Pengemasan dan promosi. Ini kesempatanku yang terakhir. Lalu apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku ingin memohon padamu untuk meminjamkan aku sedikit uang. Qi Yao, aku bersumpah bahwa ini yang terakhir kalinya. Kalau aku gagal kali ini, aku tidak akan melakukannya lagi. Bekerja jujur saja. Baiklah. Aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Dengarkan baik-baik, untuk terakhir kalinya. 1 kali terakhir. Kali ini kamu pasti berhasil.
Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Ayahku memberiku 15.000 sebagai uang muka. Itu cukup untuk pembayaran pertama. Aku mengandalkanmu untuk sisanya. Tolong. Berikan aku waktu untuk memikirkan sesuatu. Oke, tidak masalah. Koyo. Kamu semakin cantik. Katamu kamu pergi terburu-buru terakhir kali. Aku agak malu. Lupakan masa lalu. Ya. Baik. Apa yang kamu inginkan dariku kali ini? Apakah kamu masih membutuhkan pemain erhu paruh waktu di sini? Mengapa kamu ingin bekerja paruh waktu? Ya tergantung biayanya. Aku akan membayarmu 20% lebih banyak dari sebelumnya. Kapan aku bisa mulai? Malam ini. Semua. Apakah ini masih cara yang sama saat kamu tersipu membicarakan? Diam. Cerutu dan anggur di sini sangat asli. Apakah kamu tertarik dengan gadis kecil ini? Biarkan dia menemanimu nanti. Baik. Jangan malu-malu. Maaf Menerwu, hari ini benar-benar hanya kecelakaan. Tidak peduli menang atau kalah. Kamu tidak menghiburku kan? Datang ke rumahku mereka adalah pelanggan kelas atas kamu membuat kekacauan. Bagaimana aku bisa menjelaskan jika mereka mengeluh? Jadi aku tidak ingin ada biaya hari ini. Aku akan membayar biaya hari ini secara normal. Tapi mulai besok kamu tidak akan datang lagi, oke? Manajernya adalah... Aku pikir, kamu dan aku mungkin memiliki departemen Feng Shui di kantor ini. Terima kasih. Aku baru saja kembali dari perjalanan bisnis ke Hainan. Aku sudah pergi selama sebulan. Oh, Mengapa kamu bersikeras kekurangan uang? ya aku kekurangan uang. 40.000 dolar. Mengapa kamu mentransfer uang kepadaku? Karena aku tidak ingin wanita yang kucintai. Karena uang kamu bersikeras. Dan untuk orang lain menilainya. Apakah kamu tahu untuk apa aku menggunakan uang ini? Yang aku tahu adalah kamu kekurangan uang, dan aku tidak peduli dengan sisanya. Surat utang. 50.000 yuan ini adalah pinjaman dariku kepadamu. Aku pasti akan membayarmu kembali nanti. Dan aku akan menyimpannya. Tapi dari mana kamu mendapatkan uangnya? Aku meminjamnya. Dari keluargamu kan? Katakan pada mereka, aku meminjam uang dari Song Jue. Aku akan membayar mereka kembali saat aku menjadi terkenal. Oke, kembalikan 15.000 itu ke ayahmu. Tidak mudah bagi orang tua untuk menabung. Menantu kamu yang terbaik ya. Hei Peng, kamu dengar aku membuka semuanya ya.
Kamu ngomong apa sih? Mempertanyakan uangku untuk saudara ini? Ya bukan begitu? Ya jangan repot-repot dengan omong kosong ini. Ya. Pak Chen, silakan sarapan. Apakah suami Anda sudah pulang baru-baru ini? Tidak lagi. Atau dia benar-benar sudah kembali? Jangan bilang itu tidak benar lagi. Bagus. Oh. Hai, ini aku. Halo Pak Chen? Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menelepon-telepon Lo Huan? Aku tidak bisa terhubung. Ya? Aku tanya kamu. Quan, Pak Guan sedang dinas luar kota bukan? Kenapa kamu tidak bisa menelepon saat dinas luar kota? Oh jadi mungkin dia pergi dinas luar kota ke luar negeri. Kamu bilang kamu asisten. Dan aku tanya di mana bosmu dan dia bilang mungkin. Kemana dia? Pergi akhirnya? Beritahu aku baik-baik. Kak Guan sedang dinas luar kota ke luar negeri. Negara mana? Dengan siapa dia pergi? Berapa orang yang pergi? Deal besar seperti apa itu? Aku tidak tahu detailnya ya. Bagaimana bisa kamu tidak tahu kah? Aku tidak berani tanya kalau Pak Guan tidak memberitahuku. Kamu jangan menyusahkanku. Selamat datang. Sekarang bahkan asisten berani menutup teleponku ya? Ya Pak Guan sudah pergi bersenang-senang. Aku menunggu hari aku bisa pergi bermain juga. Kita lihat siapa yang lebih bersenang-senang. Bisa kamu lakukan itu? Kita sepakat bertemu setiap Senin untuk minum teh dengan teman-teman. Hujan atau cerah. Tapi kamu tidak datang. Oh, aku bukan kasus khusus. Aku hamil. Hari ini siang adalah waktu yang tepat untukku. Lao Xie akan segera kembali. Salahkan Toto. Dia yang tidak senang melompat. Aku tidak. Aku punya alasan yang lebih baik. Karena aku tidak di negara ini. Kamu tidak di negara ini. Kamu di mana? Aku di Jepang. Kamu luar biasa. Aku tidak dengar kamu berencana bepergian sebelumnya. Untuk pergi liburan. Tidak perlu terima kasih. Bagus melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bagaimana kamu melihat wajahmu? Aku sangat iri. Aku akan bicara denganmu saat kamu kembali. Dia bukan suami biasa yang bertengkar dengannya. Oh. Aku tidak bicara denganmu dulu Biaya transportasi sangat mahal. Aku akan membawakanmu hadiah saat kembali. Percaya atau tidak, dia pasti pergi dengan pria. Aku tidak seharusnya percaya padanya. Jika dia benar pergi dengan pria, aku berharap yang terbaik untuk mereka. Itu hal yang baik. Setiap hari dia membanggakan tidak menikah. Aku pikir dia tidak menemukan orang yang tepat. Selain itu dia juga pria biasa. Tinggal di kota besar dan bisa bebas dari kekasaran Tidak masalah kasar atau tidak lihat aku apakah aku cantik. 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 Oh sebentar lagi Lao Xie kembali Aku tidak bicara denganmu cepat doakan aku sukses. Awalnya merasa sangat percaya diri. Sekarang lihat dua temanku yang hidup lebih elegan daripada. Istirahat siang Sinian datang ke rumahku duduk sebentar. Apa ini sampah? Xie Xiaofeng.
Apa yang kamu temukan untukku? Material yang dibagikan tim profesional. Bagaimana ini hanya sampah? Apa-apa yang kamu teriakkan? Kenapa aku tidak bisa berteriak? Aku menghabiskan banyak uang. Kamu mengirimkan barang-barang ini kepadaku. Aku melihat fotonya, mereka sangat bagus. Ini adalah masalah pendapat dan kebijaksanaan. Tarik kepalamu untuk merawat kepalamu. Perawatan. Ini jealous pinipiun kepada orang-orang ok? Kepala botak mengalahkan tembakan berantakan. Aku menggelengkan kepala merasa pusing. Aku tidak peduli dengan uang kembali. Sangat marah. Uang kembali ya. Terima kasih atas kata-katamu. Orang memberimu dosis tanpa memberikan apapun kepadamu. Pekerjaan orang tidak menghitung biaya. Tapi dia mengirimkan sesuatu yang tidak memuaskanmu, kamu harus mengembalikan uangnya. Maka kamu langsung pergi ke mereka. Kamu dan aku adalah mediator untuk membicarakan apa aku dan bagaimana aku. Kamu kejam. Budaya Xianke. Aku ingin mengeluh kepadamu tentang Liu Sihua. Apa itu? Kamu meninggalkan pekerjaan, dan kamu tidak berada di tempatmu, dan kamu masih melakukannya. Halo, telepon yang kamu panggil. Nomor yang kamu panggil sedang ditahan. Xie Xiaofeng, angkat telepon untukku. Dan lihat dia. Jika kamu punya keberanian, mati di luar dan jangan pernah kembali. Bagus untukku memiliki kedamaian dan ketenangan. Apa yang salah dengan pria hari ini? Setiap orang lebih egois daripada yang lain. Kamu bilang begitu? Dari mana kamu mendapatkan itu? Apa masalahmu? Li Junlong adalah pria kecil. Sampai sejauh ini. Pria kecil yang baik. Pria kecil setidaknya memanjakan istrinya dan keluarganya, kan? Lihat keluarga kami, Guanzhen begitu besar dan begitu besar. Kamu bilang seberapa besar itu sebesar yang bisa. Lalu apa? Tolong tanyakan padanya. Berapa hari dalam setahun? Di mana dia melakukan tugas istrinya? Tapi Tuan Guan pasti tidak akan membiarkannya. Kerja keras istrinya sia-sia. Jadi mari kita ubah fontnya. Apakah kamu mau itu? Apakah kamu mau? UPS. Maaf. Bagaimanapun aku pikir membosankan untuk menikah dan memiliki anak. Kamu bilang orang-orang ini kan? Tidak hanya itu menyebabkan masalah buatmu. Malahan itu membuatmu marah dan khawatir tentangmu. Apa untungnya? Ini benar-benar membuatku marah. Ini bagus. Aku tahu aku salah. Kali ini aku benar-benar tahu aku salah. Dan aku tidak akan membuat keributan lagi, oke? Jangan khawatir. Aku pasti akan membawa Xie Xiaofeng kembali. Dan aku akan mengembalikan uang kita. Lalu aku akan menelepon kakak iparku besok untuk bekerja di perusahaannya. Aku tidak peduli berapa banyak uang yang aku dapat, aku akan bekerja untuknya. Pertama aku akan membayar kembali uang yang aku hutang. Untuk Kuyo aku tidak akan bermimpi lagi. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak realistis lagi. Mari kita hidup nyata ya. Koyo, jangan seperti itu, aku benar-benar tahu aku salah. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kamu menakutiku. Jangan mengurungnya. Apa yang kamu katakan? Song Weiwei. Mari kita bercerai. Low Ocean. Apakah kamu melihat orang lain? Jika aku punya orang lain, aku sudah lama bercerai denganmu. Lalu apa maksudmu? Aku benar-benar tidak tahan hidup denganmu. Kamu anak besar yang penuh dengan ide-ide tidak realistis. Aku tidak tahan hidup dengan bayi besar yang penuh dengan ide-ide tidak realistis. Aku dikhianati dan aku yang diintimidasi. Kamu selalu yang tidak mencari alasan dalam dirimu sendiri. Aku dikhianati 5 kali oleh orang yang sama. Itu 5 kali. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana mengevaluasi dirimu sendiri? Siapa yang menipu 5 kali? Aku hanya tertipu kali ini, oke? Kamu tidak pernah ingin menghadapi kenyataan. Kamu suka merasa dipuji oleh orang lain. Siapapun yang mengatakan sesuatu yang baik tentangmu, kamu meletakkan semua kewaspadaanmu. Orang seperti Xie Xiaofeng, dia adalah penipu dan orang rendahan. Tapi dia bisa menyerangmu banyak. Karena kamu ingin menyelamatkan muka. Kamu suka mendengar hal-hal baik dan tidak pernah menghadapi kebenaran. Tidakkah kamu tahu bahwa Xie Xiaofeng adalah penipu? Kamu tahu sebaliknya.
Kamu tidak akan lari ketika dia membawamu untuk meminjam uang dari rentenir. Dia kabur di tengah jalan. Ini menunjukkan kamu tidak punya masalah kecerdasan. TAPI. Kenapa kamu terus-terusan ditipu sama dia? Kamu cuma suka sama yang mendukung kamu. Putar lagunya aja. Kamu baru keluar dari masyarakat dan kamu nggak punya uang. Kenapa orang-orang memuji kamu? Siapapun yang suka sama kamu pasti punya maksud tersembunyi. Alasan sesederhana itu kamu nggak ngerti. Kamu mau seluruh dunia memuji dan menjilat kamu. Memuji apa yang kamu punya. Kita nggak bertengkar soal utang lama. Aku nggak bertengkar sama kamu soal utang lama. Aku melihat masa depan sama kamu. Kamu punya masa depan. Berhenti. Aku nggak mau dengar itu, aku nggak mau dengar itu, aku nggak mau dengar. Atoh, apa yang bisa aku lakukan? Ini salah aku. Aku nggak punya sumber daya, nggak masalah, nggak ada yang mau bawa aku ke dunia sastra. Tapi aku bahkan nggak bisa masuk ke dunia sastra. Cuma Xiao Feng yang mau ngurusin aku. Kamu pikir aku nggak tahu dia nggak bisa dipercaya? Dia suka mengambil keuntungan dari hal-hal, tapi aku punya pilihan apa? Aku nggak punya pilihan. Shen Kai susah dihadapi dan dia bangkrut. Ini juga salah aku. Kalian semua bilang satu persatu. Pergi kerja cari uang. Tapi kamu kerja dan aku kerja. Kita berdua cuma bisa dapat kurang dari $20,000 sebulan. Kapan kita bisa mencapai mimpi kita? Lagu Ahlam. Aku adalah mimpi dan hayalan besar, itu bedanya. Maksud kamu apa? Maksud kamu mimpiku adalah hayalan besar. Baiklah, aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Mari kita duduk dan bicara soal perceraian. Kamu yang membayangkan perceraian. Aku nggak setuju. Aku nggak ngomong sama kamu. Istri sudah kembali. Istriku, sayang, aku mau ngomong sama kamu. Bukankah hari ini akhir pekan? Aku ingin memberitahumu bahwa kita akan pergi bersama. Untuk berhenti merokok. Ya? Keheningan ini akan berlanjut sampai akhir. Apa? Kembalikan kasusnya padaku. Lu Kaiying, jika kamu ingin memaksaku mati hari ini, kamu bisa pergi. Song Weiwei, aku benar-benar tidak ingin berdebat denganmu lagi. Tolong biarkan aku pergi. Beri kami sedikit ruang untuk bernapas. Aku benar-benar tidak tahan hidup denganmu seperti ini. Aku tidak bisa melihat masa depan dan harapan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Besok aku akan memanggil kakak iparku untuk bekerja di perusahaannya. Jadi, mari kita luncurkan dulu. Jika kamu bisa belajar dari kesalahanmu setelah bercerai. Jika kamu bisa belajar dari kesalahanmu dan menjadi lebih kuat. Kita selalu bisa menikah lagi. Tapi jika kamu masih seambisius sekarang, tidak realistis, dan kamu menggunakan uang yang diberikan ayahmu untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa diandalkan ini, aku pasti tidak bisa hidup denganmu. Berani taruhan dengan aku? Siapa aku untuk bertaruh denganmu? Aku tidak perlu bercerai untuk melanjutkan hidup. Kenapa kamu memprovokasi aku dengan hal perceraian ini? Katakan jujur, apakah ada orang lain di sana? Aku tidak membahas ini denganmu. Aku juga tidak membahasnya denganmu. Lihat saja penampilanku. Perceraian tidak mungkin terjadi. Jangan pikirkan itu. Jika kamu bersikeras, aku harus pindah dan hidup sendiri. Kamu adalah istri anakku, aku tidak bisa membiarkanmu hidup sendiri. Dora pasti sangat senang melihat kita mengambilnya. Dia akan sangat senang. Bisakah kamu mengatakan satu kata lagi? Katakan satu kata lagi. Aku tidak bisa. Malam ini. Ibu dan ayahku. Ibu dan ayah aku bertugas hari ini. Aigo bayi hebat datang. Aigo, ibu menerima. Dora adalah gadis yang baik. Ini adalah Dora di masa depan. Dia akan menjadi siswa pertama. Kamu persis seperti ibumu. Malam ini, ayah sudah menyiapkan makanan lezat untukmu. Telur orak-arik dengan tomat. Dan ibumu suka udang. Bagus. Aku akan pergi ke pasar seafood dan membelinya sendiri untukmu. Ngapain repot-repot? Harus. Pulang makan nasi, oh pulang makan nasi. Ayo sayang. Kamu akan membuatku semakin kecewa padamu. Baik. Aku tidak pergi keluar untuk hidup. Jika aku harus pergi, aku akan memberitahumu. Tapi mulai hari ini kita akan hidup terpisah.
Maksudmu apa? Maksudku mulai hari ini. Kita akan menggunakan uang kita sendiri. Tidak ada yang akan mengambil keuntungan dari siapapun. Kamu ingin putus denganku? Apa yang kamu dapatkan di keluarga ini, aku akan membaginya denganmu. Lu Qiyuan, jangan terlalu banyak bicara. Kamu terlalu jahat. Kita sudah bersama untuk waktu yang lama. Kamu yang mengganggu aku atau aku yang mengganggu kamu? Aku akan memberitahumu, aku akan keluar sekarang. Ocean. Kalau kamu marah-marahlah. Mari kita jangan saling menyakiti perasaan, oke? Aku akan keluar untuk makan. Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Barang-barang di rumah itu terlalu kecil. Aku tidak akan membaginya denganmu. Tapi kamu bayar sendiri belanjaannya. Ayo tidur. Ya, Sudah hampir waktunya kita istirahat juga. malam ini aku akan tidur dengan Dora. Oh, apa yang salah yang aku lakukan? Aku sudah berjemur selama seminggu. Hukuman ini seharusnya cukup. Kamu benar, aku salah. Aigo, aku tidak tahu apa yang ibuku katakan padamu. Kamu punya banyak kebaikan, jangan terlalu serius, oke? Ini tidak ada hubungannya. Apa pendapatmu tentang ibumu? Kemudian aku dengan sukarela mengakui kesalahanku padanya, itu akan baik-baik saja. Kamu pikir ini taman bermain? Jadi apa yang kamu lakukan? Ada hal-hal yang terjadi untuk menyelesaikan masalah. Kamu tidak bisa menjadikan ini. Kamu tidak bisa berhenti bicara padaku seumur hidupmu Kamu karena ini. bahkan tidak tahu kenapa aku marah padamu. Jadi kenapa kamu marah? Jangan bilang kenapa kamu marah. Bagaimana aku tahu kenapa kamu marah? Kalau kamu hentikan aku di sini, aku akan marah. Flossie itu. Apa yang kamu bilang padanya? APA, ini dia. Sewa listrik dan internet bulan ini. Aku sudah membayarnya. Kasih paketmu. Kamu tidak ikut denganku. Kapan kamu jadi begitu materialistis? Mr. Song, kamu tidak terlalu populer ya? Ini pengeluaran bulanan dasar kita. Kenapa kamu tidak bilang padaku saat aku pesan hotpot pedas? Aku pesan makanan sendiri, kenapa harus bilang padamu? Kalau kamu merasa terlalu banyak ya? Berapa lama kamu akan menggangguku? Siapa yang mengganggumu? Mama, apa sebenarnya yang kamu katakan ke Sining? Ya. Aku tidak bilang apa-apa padanya. Kamu tidak bilang apa-apa. Sining sudah seminggu tidak bicara padaku. Aku tahu kalian berdua bertengkar. Aku coba membujuknya. Kamu cuma melakukan itu? Aku bahkan minta maaf padanya untukmu. Aku tidak bilang hal yang serius. Aku juga bilang padamu itu tidak seharusnya membuatmu berlutut dan... Aku juga bilang rumah. Ayahmu tidak setuju menulis namanya. Apa? Aku tidak setuju? Kamu juga tidak setuju? Kamu yang tidak setuju dulu, lalu aku tidak setuju lagi. Kamu bilang sekarang? Kita semua manusia. You can pick it, bujuk pertengkaran lalu bujuk pertengkaran. Apa pendapatmu tentang rumah dan orang-orang? Apa? Bukan itu yang kalian berdua perdebatkan? Kami tidak bertengkar tentang rumah. Tidak. Bukankah kamu berlutut dengannya karena ini? Aku tidak bisa menjelaskan ini padamu. Ibu. Aku punya masalah keluarga. Tidak boleh disamakan dengan kamu. Konflik keluarga bisa dengan mudah meningkat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Istri ini adalah pilihanku seumur hidup, aku tidak bisa hidup dengan baik. Selain itu, apakah normal bagi pasangan untuk bertengkar? Lalu apa yang harus aku lakukan? Ayahku tidak berlutut padamu kan? Kadang-kadang aku juga berlutut. Kamu yang mana? Kamu? Keduanya. UPS. Jika nenekku ikut campur dalam kehidupan pernikahanmu, apakah itu mengganggumu? Jangan sebut nenekmu. Aku bilang. Bukan itu. Aduh ibuku. Bisakah kamu menjadi ibu mertua yang dermawan di era baru?
Aku benar-benar tidak mengatakan apa-apa yang serius. Aku juga tidak menyalahkanmu. Aku tahu apa masalahnya sekarang. Aku akan bicara dengan Sing nanti. Aku bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Di masa depan, kamu tidak harus selalu mendengarkan anak 5 tahun, oke? Aku hanya melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Ok. Aku pergi sekarang. Apa yang kamu pikir aku lakukan? Aku hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu tidak ada kerjaan sepanjang hari. Kamu sangat khawatir tentang wortel. Aku juga akan pergi. Hanya lagu kenapa kamu menggunakan PayPal-ku lagi? Aku tidak bermain game siang ini untuk meminjam beberapa sementara. Kita setuju untuk hidup terpisah. Kenapa kamu menggunakan akunku? Aku hanya menggunakan 200 tidak masalah. Hanya 200 kamu terbiasa menghabiskan uangku. Aku mengatakan yang sebenarnya adalah apa yang terlalu banyak. Aku sudah mengubah password PayPal-ku. Kamu tidak bisa menikmatinya lagi. Bagaimana kamu bisa mengubah passwordmu jika bukan kamu? Kamu sedikit menghina. Kamu cepat sekali mengembalikan uangnya padaku. Aku tidak punya uang sekarang, aku akan meminjam darimu. Lalu kamu bisa menuliskan surat utang untukku. Tulis saja bahwa kamu berhutang rekaman game yang bisa menang $200. Apakah kamu ingin bermain mati-matian? Dari Beijing aku selalu menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Kamu adalah pria besar di keluarga. Apa kontribusimu? Kamu bilang aku mati-matian. Mengapa kamu hanya memikirkan uang sekarang? Karena aku tahu tidak mudah menghasilkan uang. Aku tahu bagaimana menghargainya. Dan kamu tidak mengerti. Apakah kamu ingin menceraikanku? Apakah karena aku tidak punya uang? Jika kamu ingin memahaminya seperti itu, tidak apa-apa. Luke menang. Aku sangat kecewa. Seperti itulah realistisnya aku. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu hanya ingin menceraikanku, bukan? Kamu tidak perlu menghina orang berkali-kali, bukan? Hanya sebuah lagu. Kamu adalah pria besar yang bermain game di rumah setiap hari. Aku menonton anime. Aku adalah wanita yang pergi bekerja untuk menghidupi keluarga. Bagaimana kamu bisa bilang aku menghinamu? Sekarang bagaimana kamu bisa menjadi begitu kejam dan jahat? Gimana cinta yang terakhir? Bisakah cinta kita diukur dengan uang? Cinta tidak bisa diukur dengan uang. Tapi hidup harus. Liu Wei. Kamu tidak ingin menceraikanku, aku setuju. Aku akan memenuhi janjimu. Tapi setelah bercerai jangan menyesal. Ketika aku hanya menyampaikan lagu pada hari itu, aku lihat apa yang bisa kamu lakukan di dalamnya. Kapan itu akan dirilis? Jadi, ketika kita menikah kita melakukannya diam-diam. Aku juga tidak ingin merahasiakan perceraian. Aku memesan penerbangan kembali ke Ningbo dan kita menikah. Di Ningbo. Kita juga harus bercerai di Ningbo. Dua cabai hijau, 2 cabai merah, 1 mangkuk bubuk cabai. Cabai India. Bagaimanapun semua bubuk cabai yang bisa kamu beli di supermarket. Bubuk cabai utuh dalam sup. Masak dengan api besar selama 30 menit. Dimasak dalam panci. Bikin istri marah.
Aku minta maaf udah bikin istri kesal. Kamu ngapain? Untuk minta maaf sama istri. Aku serius. Kamu gila nggak mau suaramu? Jadi kamu maafin aku. Aku nggak maafin kamu. Dia bakal bercinta sama dia kalau aku Dia nggak. ancam aku. Aku nggak ngancam kamu. Aku serius waktu minta maaf sama istri. Maafin aku aja. Aku udah bilang ke mamaku. Aku juga bilang ke dia untuk nggak ikut campur hidup kita. Mamaku juga setuju. Kalau kamu masih nggak puas, aku bakal minta mamaku datang sekarang. Aku bakal bagi sup ini sama dia. Dan minum. Kita ketawa. Abis ketawa kita bakal baikan. Hahaha, ketawa terus, kamu nggak marah ya? Istri. Kamu nggak marah sama aku. Aku mikirin itu, aku takut. Kalau kamu nggak dukung aku tadi. Aku beneran pengen minum mangkuk ini. Kamu semangat banget bikin ini. Hei, kalau aku nggak bikin ini, kamu nggak bakal maafin aku. Ya udah, kasih aku pelukan yang nyaman. Masih mengeluh. Aku cuma berharap kamu nggak selalu nerima aja. Pria harus prioritaskan karir. Kalau nggak gimana aku bisa nyaman. Maaf. Selanjutnya, kamu lihat aja gimana aku lakuin. Tapi perusahaan kita lagi ada perubahan staf. Kalau kamu beneran pulang, jangan kasih aku istirahat. Aku tahu semua alasan kenapa aku ganjen kamu. Tapi yang bisa menghiburku sekarang bukan alasannya. Tapi kamu. Pandangan pahlawan. Kamu mau kemana? Ke bandara. Kamu mau balik ke Beijing? Kamu mau tinggal di sini buat bikin malu. Kamu tidak kembali untuk melihat ayahmu. Menurutmu aku seperti ini? Apakah aku masih punya muka untuk melihat ayahku? Aku ingin kembali untuk melihat orang tuaku. Lagi pula aku tidak memberitahu mereka tentang pernikahan besar itu. Setidaknya aku harus memberitahu mereka tentang perceraian. Selamat datang. Aku sangat sedih. Bisakah aku bicara denganmu?
Sayang, kenapa kamu memasak begitu banyak? UPS. Untuk merayakan pertarungan kami yang ke-186 yang berakhir dengan komedi. Apakah kita sudah banyak bertengkar sebelumnya? Tapi aku sangat menyukaimu. Sayangku, aku percaya kamu bisa membuat banyak makanan enak sekaligus. Apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Aku sudah memasak sapi babi dan kambing. Tapi aku belum pernah memasak bebek panggang. Hahaha. Hidangan ini dipenuhi dengan cintaku. Jadi gigitan pertama yang ingin kuberikan adalah... Siapa ini? Kamu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Kamu bisa belok, dan kamu akan sampai di hotel. Aku lihat kamu juga lah. Pulang dan istirahatlah ah. Bisakah aku menginap di rumahmu malam ini? Apakah kamu bertengkar dengan Kagome lagi? Kami akan pergi. Dari apa? Apa? Kami tidak jauh dari perpisahan. Jangan bicara omong kosong, kamu baru menikah berapa lama? Kakak kamu tidak tahu itu. Lu Qisheng telah berubah. Bagaimana dia berubah? Menjadi sombong dan materialistis. Mengapa kamu mengatakan itu tentang dia? Setelah aku ditipu dalam video itu, dia tidak peduli padaku. Dia hanya menyalahkanku dan mengatakan ingin putus denganku. Mengapa kamu tidak memikirkan bagaimana kamu selalu dikhianati? Kamu selalu ingin maju. Kamu memanfaatkan segalanya. Mungkinkah orang-orang bisa menghasilkan uang untuk menopangmu? Aku menopangmu bahkan jika kamu masih merugi. Jika aku pasti sudah menang dan kamu juga akan terburu-buru. Tapi aku katakan padanya ini yang terakhir kali. Jika aku tidak berhasil kali ini, aku akan bekerja dengan jujur. Kenapa dia tidak bisa mengerti aku? Ini karena kamu. Aku sudah terlalu banyak bicara sebelumnya dan menyakiti hatinya. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, hanya satu. Kamu harus mencari pekerjaan sekarang. Buat uang yang cukup. Biarkan orang-orang melihat bahwa kamu sudah berubah. Mereka bisa percaya padamu kan? Kakak iparmu benar. Dan itu harus. Kamu perlu berhenti bergaul dengan orang-orang yang ingin memanfaatkanmu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang ingin memanfaatkanmu. Apakah kamu dengar itu? Ya. Kakak ipar. Bisakah aku masih bekerja untuk perusahaanmu? Ya, kapan saja. Lalu berapa kamu bisa membayarku? Ya. Berapa kamu membayar? Pelatihan lalu gaji pokok. Oh, aku seperti ini ya. Seperti yang kamu lihat, aku bukan satu-satunya di perusahaan. Kamu adalah pendatang baru. Aku tidak bisa melayanimu. Aku akan memberimu 4.000 untuk masa percobaan. Aku akan memberimu 5.000 ketika kamu sudah tetap oke? Hanya 5.000 setelah transfer. Apa maksudmu? Lalu jumlah berapa yang kamu anggap pantas? Bisakah aku memberimu 50.000? Tapi aku butuh lebih dari 2.000 sebulan hanya untuk sewa dan utilitas. Jadi kamu harus bekerja dengan baik. Semakin kamu bekerja, semakin kamu dapat. Ini bagus. Kamu beruntung memiliki kakak iparmu di perusahaan ini. Tapi dengan kualifikasimu, jika kamu pergi ke perusahaan lain, mereka mungkin tidak mau menerimamu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Minumlah secangkir teh panas. Terima kasih. Lihat ponselmu. Aku mentransfer 50k ke akun PayPal-ku. Aku akan mengembalikan uangmu. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Aku pulang pagi ini.
Orang tuaku memberikannya padaku. Itu ada di catatan. Ya, Mau minum bareng aku? kamu biasanya kan minum? Kalau lagi bad mood. Aku juga mau minum. Ya kamu bisa kasih aku minum juga. Aku yang ambil. Cinta muda. Aku sudah kembali. Kamu masih bangun? Kamu tidur? Duduk, aku mau ngobrol sama kamu. Kamu tadi di mana? Pergi sama siapa? Kamu bilang gak peduli sama aku? Aku nanya nggak boleh ya? Aku ke sana. Aku ke Jepang. Lalu ke Shanghai. Bisnis kamu benar-benar internasional ya? Aku lihat kamu senang-senang aja. Aku konsultasi. Aku konsultasi persiapan kehamilan. Kamu bilang apa? Konsultasi persiapan kehamilan. Aku keluar negeri buat konsultasi persiapan kehamilan buat aku. Dulu aku hanya mikirin diri sendiri. Kamu gak peduli sama umur kamu. Aku coba cari tahu. Teknologi apa? Aman buat ibu hamil yang lebih tua. Paling gak khawatir. Suamiku? Aku nggak percaya. Di hatimu. Kamu benar-benar mikirin aku. Tentu saja. Siapa yang bisa ada di sana tanpa kamu? Aku senang dengar itu. Kamu capek? Mau aku buatkan camilan? Ya tergantung siapa yang bikin. Aku? Semua. Aku mau mandi. Aku tunggu kamu siapin sesuatu buat dimakan. Ibu Z11 mau bawa dia belajar ke luar negeri. Kalau anaknya suka di luar, aku akan biarkan dia belajar di luar negeri. Jadi kalian para wanita nggak seperti itu. Saya sudah memikirkan untuk pergi ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh kembali. Tapi saya tidak ingin memaksa anak itu. Jadi saya mengambil liburan musim panas. Saya akan mengizinkan dia dan ibunya untuk bepergian ke luar negeri untuk melihat-lihat. Jika anak itu benar-benar menyukainya, saya tidak keberatan. Tapi, Tidak ada reservasi. Jika Z11 benar-benar pergi, saya akan menjadi pria yang kesepian. Saya tidak ingin memikirkannya lagi. Oh, mana lagi dengan saya? oh, Biarkan saya membantu membersihkan kamar di lantai atas dulu.
Mau melihat kamar ketika sudah siap? Saya akan pulang. Permisi. Tapi, saya sudah menulis 100 kali bahwa saya minta maaf dan saya mencintaimu. Tolong maafkan saya. Bagaimana kita bisa seperti ini? Apa yang salah dengan kita? Bagaimana kita bisa seperti ini? Saya tidak tahu. Baiklah. Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini aku. Aku sangat ingin melihatmu tumbuh. Aku sangat ingin kamu sukses. Oh Qiyang. Saya akan bekerja di perusahaan kakak ipar saya besok. Perceraian ini benar-benar mengejutkan saya. Saya sepenuhnya memahami bahwa mimpi itu penting tetapi kita juga harus mempertimbangkan kenyataan. Qiyang. Semua itu kesalahan saya di masa lalu. Saya hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya sama sekali tidak memikirkanmu. Saya mohon beri saya 3 tahun. 3 tahun hanya saya Song yang pasti akan sukses. 3 tahun? 3 tahun terlalu lama. Saya sudah bekerja keras selama 2 tahun ini. Saya harap kamu tidak menipu saya lagi. Saya benar-benar berharap kamu bisa sukses. Saya akan melakukannya kali ini. Tapi lihat performa saya. Perusahaan kakak ipar saya sekarang sudah mapan. Kemudian berkembang perlahan. Jangan khawatir, tapi suamimu itu emas dan akan bersinar. Aku pasti bisa memberimu kebahagiaan. Kenapa kamu tidak tidur? Ya? Aku menunggumu tidur bersamaku. Apa maksudmu? Tidak ada.
Bagaimana dengan hari ini? Aku sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Aku tidak mengenal suamiku. Tidak sedikit lelah ya. Apakah kamu ingin aku naik? Izin. Atau aku akan masuk. Haha. Hari ini aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh keluargaku Guanzhen. Tapi Yang, kita sudah berbaikan kan? Apa yang kamu lakukan? Winnie, kita sudah bercerai. Aku baru kembali untuk melihat bagaimana kabarmu. Sebelum aku memeriksamu. Mari tidur di tempat tidur terpisah. Apakah kamu ingin mendorongku keras? Jika kamu pikir aku mendorongmu, aku akan keluar dan menyewa apartemen. Halo tidak. Takut membuang uang. Sastra dan seni. Kita sudah bepergian sepanjang hari ini. Kita bertengkar lama. Aku sangat lelah. Mari kita bicarakan besok. Baiklah, jika kamu harus melakukannya, aku apa? Aigo, kamu punya ini tinggi rendah. Oh. Guanzhen. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Maaf ibu, oh. Tidak. Aku bilang aku sudah lama tidak tidur bersamamu. Kamu pergi kemana untuk melatih auman singamu? Ah? Aku biarkan kamu menggangguku. Guanzhen. Ah? Ini benar-benar biasa. Baik. Aku sedang tidur. Ini untuk kenyamanan. Dan kamu tidur? Ini benar-benar membunuh orang. Lupakan, aku sedang tidak beruntung. Selamat tidur denganmu. Dikatakan menjadi pasangan. Hasilnya saat tidur di tempat tidur yang sama. Tapi ini sangat memalukan. Ketika hubungan sudah sampai titik ini. Sampai tidur di tempat tidur yang sama. Aku bahkan tidak mau. Jadi hubungan seperti apa yang aku miliki dengan Guanzhen? Dua pasangan? Orang lewat melihat. Sangat aneh. Begitu familiar pada saat yang sama. Oh, partner. Tapi cukup mirip halo. Apa? Apa-apaan ini?
Aku tidak tidur nyenyak. Ya Tuhan. Kamu tidak tahu bagaimana aku mendengkur tadi malam. Suaranya begitu keras sampai membuat dunia menangis. Hei, aku tidur sangat ringan, oke? Apakah seberlebihan yang kamu katakan? Seharusnya aku merekamnya untuk kamu dengarkan sendiri. Ini sama sekali tidak berlebihan. Maka sepertinya hanya kita berdua. Kami tidak cocok tidur bersama. Ya kita harus tidur di kamar terpisah. Kalau tidak aku akan kehilangan 2 tahun hidupku karena kamu. Jadi kita menyebutnya apa? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku juga tidak tahu. Hei, kakak kamu mencari aku? Mr. Wu sudah dipindahkan. Wang Ling kembali ke Departemen Sumber Daya Manusia. Mr. Wu membantu dengan prosedur transfer. Mohon bekerja sama dengan kami saat waktunya tiba. Mr. Wu pergi dan kemudian dia menjadi presiden baru. Presiden baru ditunjuk oleh kantor pusat. Kemudian presiden baru datang ke sini. Apakah perusahaan akan melakukan restrukturisasi karyawan besar-besaran? Bagaimana aku tahu ini? Kamu mau pergi? Ada masalah APA. Tidur tidak nyenyak. Hanya merasa sedikit emosional. Tiba-tiba dengar Wu Zhikuo akan pergi. Jujur saja hati ini juga tidak enak. Sebelumnya kamu tidak suka bilang kemampuannya. Reputasi dan segalanya tidak bisa. Ya? Aku hanya pikir Haki sangat tidak peka. Meski kemampuan Takeshi terbatas. Tapi dia juga dedikasi dalam pekerjaannya. Sekarang hidup untuk rakyat. Ke kota kelas 3. Aku pikir ini agak berlebihan. Meski aku tidak ingin tidak adil pada namanya. Tiba-tiba saja, aku merasa dunia ini sangat nyata. Ini tidak seperti tulisan tanganmu. Kamu tidak tahu bahwa kamu selalu pecinta yang tajam lidah. Aku khawatir saat presiden baru datang. Aku pikir akan ada langkah besar pada orang lagi. Hei, bisa kamu jelaskan satu hal denganku? Setelah presiden baru menjabat, apakah kita semua akan ditap ke tengah? Aku bilang ya. Dari pintu ini yang tanya aku tidak mengaku. Pengalaman katanya di bawah manajemen puncak. Kepala departemen akan diubah. Tidak setelah bertahun-tahun kerja keras. Kamu akhirnya kehilangan posisi kepala departemenmu, bukan? Jika aku benar-benar ditarik pekerjaanku, aku akan mengundurkan diri. Aku pulang dan bersiap untuk bayi. Oh, ibuku Siming. Aku di bawah perusahaanmu. Kita bertemu siang nanti. Oh ya? Itu kamu bukan maaf Bu, ada apa? Ibu, aku ceritakan tentang pertengkaranmu dengan Junlong. Sining, kamu harus mengerti hati seorang ibu. Ibu mana yang tidak ingin kamu hidup baik, kan? Aku ibu Jinlong dan aku yakin dia akan merawat Jinlong. Kamu harus memaafkanku jika aku tidak suka dengan apa yang aku katakan, kan? Ibu, kami baik-baik saja sekarang. Kamu baik-baik saja. Tapi dia pulang dengan wajah dan hidung yang buruk. Kamu bahkan memberinya waktu yang sulit. Dia bilang aku tidak boleh ikut campur dalam hidupmu. Kamu sedang bersiap untuk memiliki anak kedua. Aku membuatmu marah dan bilang seharusnya aku tidak melakukan apa-apa. Jika ada kemarahan di hatimu, kamu bisa mengatakannya. Ibuku meminta maaf padamu. Sebagai ibu, kami baik-baik saja dengan segala jenis agresi. Jangan biarkan ini menjadi alasannya. Jangan punya anak kedua secara finansial. Ibu, pertama-tama aku tidak marah. Kedua, aku juga tidak marah padamu. Aku tidak mengancam untuk tidak punya anak kedua karena ini. Itu bagus. Sining, selama kamu setuju untuk punya anak kedua, aku membuat kesepakatan dengan Jinlong dan ayahmu. Aku akan menambahkanmu ke rumah. Ibu, aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mencoba memerasmu dengan ini. Selain itu, aku sama sekali tidak marah di rumah. Ibu, aku ada pekerjaan di kantor jadi aku pergi sekarang. Ini benar. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah.
Apa maksud ibumu dengan itu? Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku pergi menemuimu lagi. Aku akan terkutuk. Apa maksudmu aku anak kedua? Cukup cantumkan namaku di rumah. Aku tidak pernah membuat kesepakatan denganmu tentang ini. Tidak ada yang mengatakan itu, aku pasti tidak mengatakan itu. Aku tidak tahu mengapa ibuku berpikir seperti itu. Kamu dan ibumu memainkan peran merah dan putih. Apa yang kamu inginkan? Dia melakukannya untuk kebaikan kita sendiri. Ini agar aku bisa melahirkan anak kedua untuk keluargamu. Ini juga tidak salah. Banyak keluarga memiliki anak kedua. Maka kita bisa punya anak kedua tanpa masalah. Bagaimana jika aku tidak punya anak? Kenapa? Bukankah kita sudah setuju sebelumnya? Karena aku tidak ingin menjadi alat di tangan keluargamu, Lee. Kamu mengatakan itu sangat sulit didengar. Ibuku pasti tidak bermaksud begitu. Ini ibuku. Mengapa kamu harus mencarinya? Kemarilah. Ayo kita berkumpul. Hari ini kita minum dengan gembira bersulang. Tuan Wang, CEO baru. Apa asal-usulnya? Bisa kamu ungkapkan ke aku? Song Ying aku nggak terlalu hati-hati. Aku cuma dengar kalau presiden barunya masih muda dan langsung ditunjuk. Aku nggak tahu yang lain. Baguslah. Ayo. Ayo kita mulai. Habiskan. Teman-teman duduk dulu. Aku ke kamar mandi, aku ke sana dulu. Kebetulan banget. Kamu juga di sini. Nongkrong. Aku juga. Suamiku, jangan minum terlalu banyak. Pulang cepat dan istirahat. Maaf, aku sudah kembali. Hei, ada apa antara kalian berdua? Ayo sekarang. Sekarang, aku sudah lupa. Tepuk tangan. Kamu harus minum lebih sedikit. Oh suamiku, anggur ini rasanya kuat. Bagaimana denganmu, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku bilang kita sangat lucu. Kita nggak sering berkumpulkan. Tapi kita ketemu malam ini. Satu orang buka meja masing-masing minum sendiri Hei, kamu pikir ini akan dipercaya kalau bilang? Bukannya kamu sudah bilang lama? Nggak ada yang peduli siapa. Bagus, ada juga kesimpulannya. Aku bilang tidak ke Huan. Kamu pikir hubungan kita sebagai suami istri? Apakah dia sudah mati namanya? Kalau ini keluarga lain gak akan
Mungkin aku sudah lama bercerai. Aku nggak tahu. Kalau begitu aku pasti nggak akan tembak. Aku tahu kamu cuma mau punya anak kan? Aku tanya kenapa kamu nggak bilang. Biar aku kasih tahu aku baru saja menikmati anggur hari ini. Biar aku ceritakan tentang anak. Aku janji akan memberimu anak. Meskipun kamu sudah tua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melahirkan anak kita. Seorang anak. Tapi, biarkan aku jelaskan ini. Aku tidak ingin membesarkan anak. Oke. Berapa umurmu? Jangan bahas itu hari ini. Aku tidak sendiri. Apa yang salah? Kamu baik-baik saja? Ini pekerjaan ibuku. Ini tentang bisnis kan? Kamu menebaknya. UPS. Mengenai mutasi kerja. Jangan terlalu khawatir, kamu bisa pulang saja. Suami juga bisa menopangmu, dan aku juga bisa menopang anak-anak. Menurutku yang perlu kamu lakukan adalah pulang dan punya anak kedua. Setelah melahirkan dia pulih dengan baik. Ketika kamu pulih dengan baik saat kembali bekerja, cari pekerjaan yang tidak stres. Tidak. Dengan kualifikasimu, tidak sulit mencari pekerjaan. Bukan begitu? Tapi aku takut. Semua tekanan ada di rumah. Aku takut kamu harus menanggung semua tekanan di rumah. Kamu akan mengalami masa yang sangat sulit. Aku bilang tekanan adalah motivasi. Ini benar untuk Pak MA. Kamu telah mengacaukan rencana kelas. Jangan khawatir, aku akan minta maaf padanya besok. Aku akan membuatnya memaafkanku. Aku akan membuatnya berinvestasi di dalamnya. Kamu percaya padaku? Benarkah? Aku benar-benar punya trik. Kamu tidak perlu memaksakan diri sendirian. Oh, kamu bisa tenang Tetap di rumah saja, dan punya anak kedua Untuk diingat. Di masa depan rumah ini milikku. Surga abadimu Ini bagus. Oh Tuan apa? Aku datang ke sini untuk meminta maaf atas kejadian beberapa hari lalu. Jangan naik ke atas. Minta maaf untuk APA. Biasalah kalau anak-anak main di dekat sini. Aku khawatir kalian berdua tidak senang. Tidak, aku tidak. Selamat datang. Pak, aku orang yang sangat cemas. Aku tidak bersosialisasi, jadi aku tidak melakukan apa-apa. Aku suka bekerja. Aku adalah pejabat Rachel. Kalau kamu mengerti, kamu bisa toleransi padaku. Aku juga tidak suka orang datang dan saling mengenal. Orang yang bisa mendekatimu 10 kali lebih cepat. Mereka juga bisa meninggalkanmu 10 kali lebih cepat. Oke, kalau begitu silakan, nanti aku traktir kamu dan istrimu makan malam. Bagus. Datanglah ke kantorku suatu hari nanti, dan kita akan bicara tentang minum. Ini hebat. Terima kasih Pak MA. Terima kasih, hati-hati. Kak Mai,
Hai si Zining. Kenapa aku tidak melihat klub bukumu datang? Baru-baru ini. Perusahaan kami baru saja ditunjuk di musim gugur. Apakah kamu juga tahu kalau aku bekerja di HR? Sangat sibuk dan luar biasa. Jadi aku tidak pergi ke kegiatan organisasi. Maaf tentang itu. Aku tahu kamu sibuk, aku tahu kamu pekerja. Aku tidak menyalahkanmu. Kami punya klub buku lagi minggu ini. Kami punya bacaan lagi minggu ini mau datang. Tentu saja kamu harus datang. Ini hari Jumat. Apakah rapat perekrutan musim gugur sudah selesai? Aku akan mendaftar. Jadi sudah diputuskan. Bagus. Pak Wu sudah pergi. Apakah akan ada perubahan besar di presiden baru? UPS. Kenapa kamu bertanya padaku? Bagaimana aku tahu kamu HR? Apakah kamu tidak menerima berita APA? Kami berada di level yang sama. Kamu tidak menerimanya dan aku juga tidak menerimanya. Kamu sangat dekat dengan Chen Songying. Dia juga anggota dewan direksi. Dia tidak memberikan informasi apapun padamu. Nomor. Aku benar-benar tidak melakukan itu. Apa yang kamu bicarakan? Ayo tanya apa saja. Bagaimana dengan Tuan Song? Aku tidak tahu karena rekaman ini. Aku bahkan tidak tahu dengan baik. Aku minta kamu jangan ikut campur. Awalnya itu tidak ada hubungannya denganmu. Jangan sampai kamu malah terkena masalah. Apa masalahnya? Tidak ada. Tiba-tiba mencium bau kopi agak membuat mual. Kamu tidak minum kopi setiap hari, favoritmu kopi. Oh iya, tapi aku juga tidak tahu cara membuatnya. 4 Ibu. Kamu tidak akan melakukan itu kan? Apa-apa yang kamu bicarakan? Hanya apa? Aku berhubungan seks. 4 Ibu. Apakah haidmu normal bulan ini? Oh. Sining Song. Kamu tidak berpikir begitu. Benar-benar berhubungan seks kan? Ma Sining hamil. Benarkah? Bagaimana mungkin itu palsu? Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit sekarang. Oh, ayahmu dan aku harus pergi ke rumah sakit. Kamu tidak perlu datang hari ini. Aku akan merayakannya dengan Sing sendirian. Oke. Sampai jumpa besok. Hahaha. Kamu harus merawat Sining dengan baik. Kamu merawat Sining dengan baik. Mengerti. Oh ya ayah. Jangan beritahu Dora tentang ini. Kami akan berbicara langsung dengannya besok. Ya. Hahaha. Selamat tinggal.